A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Zakir TV 40 yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kali ini ialah Zakir TV 40 akan membahas kisah Khalifah Umar bin Khattab dan dua pemuda. Sebelum sahabat Zakir TV 40 mengikuti, alangkah baiknya sahabat yang belum subscribe silakan mensubscribe, like, comment, and share jika bermanfaat untuk kita semua. Pada zaman sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika itu di tengah teriknya sengatan sinar matahari, datanglah dua orang menemui Amirul Mukminin yang ketika itu sedang duduk bersama sahabatnya setelah mengerjakan urusan yang menjadi kewajiban sebagai khalifah. Dua pemuda tersebut tergopoh-gopoh mendatangi Khalifah Umar bin Khattab dengan membawa satu orang yang terlihat terikat dalam lilitan tali. Kemudian kedua pemuda itu mengucapkan salam kepada Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai Amirul Mukminin. Umar bin Khattab pun langsung menjawab salam mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pandangan Umar tertuju pada seorang muslim yang tangannya terikat. Namun sang khalifah tidak tergesa-gesa untuk membuat kesimpulan. Beliau mempersilakan kedua pemuda tersebut untuk menceritakan maksud dan tujuan mereka mendatanginya. Dalam pengaduannya, kedua pemuda tersebut meminta Khalifah Umar bin Khattab untuk menghukum mati muslim yang mereka bawa tadi. Lantas Umar pun bertanya, dengan alasan apa engkau memintaku untuk menghukum mati muslim tersebut? Lalu muslim tersebut menceritakan dia telah membunuh ayah dari kedua pemuda tersebut. Setelah mendengar penjelasan dan cerita kedua pemuda tersebut, Amirul Mukminin kemudian meminta sang muslim yang diduga membunuh itu untuk menceritakan kejadian yang detail yang sebenarnya, kronologinya. Dalam penjelasannya, ketika itu ia dalam keadaan letih karena perjalanan. Lalu ia pun beristirahat di bawah suatu pohon hingga membuatnya terlelap beberapa saat. Setelah terbangun dari tidurnya, ia tersadar jika unta yang ditungganginya telah hilang. Akhirnya kepanikan sang muslim tersebut dan ia pun memutuskan untuk mencarinya. Dalam pencariannya ia mendapati unta sedang berada di perkebunan penduduk. Ia berusaha mengusir untanya dari perkebunan tersebut agar tidak merusak tanaman yang lebih banyak. Ketika itu ia melempari unta dengan batu dengan niat agar untanya segera pergi. Namun sayang seribu sayang, pada satu kesempatan ia melempar batu,
Tanpa disengaja ia mengenai kepala salah seorang petani yang ternyata ayah dari kedua pemuda tersebut, yang mengakibatkan petani tersebut jatuh tak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. Setelah memberi pengakuan tersebut, Muslim tadi memasrahkan kepada Khalifah Umar akan hukuman yang akan menyertainya. Setelah saya mendengar pengakuan tersebut, maka ganjaran yang akan engkau terima adalah qisas, ucap Umar. Mendengar keputusan Umar akan menghukum yang ia terima, mendengarkan keputusan Umar bahwa dia akan menerima hukuman qisas, sang Muslim tersebut ikhlas untuk menerimanya. Namun sebelum dilaksanakan hukuman, ia mengajukan permintaan terakhir kepada Umar, bahwasanya ia hendak melunasi hutang harta yang dia pinjam. Ia pun memohon kepada Amirul Mukminin agar diberi waktu 3 hari untuk melunasi utang-utang tersebut dan kembali kepada Umar guna untuk melaksanakan hukuman qisas. Sebelum itu Umar bertanya, "Apa jaminanmu jika engkau tidak kembali? Sedangkan engkau orang jauh dan kami tidak mengenalmu." Sebelum sang Muslim menjawab pertanyaan Umar, tiba-tiba di kerumunan yang salah satu sahabat, Salman Al-Farisi, memotong pembicaraan mereka. "Jadikan aku jaminannya ya Amirul Mukminin." Lalu Umar menghadrik Salman, "Wahai Salman, jangan main-main dengan ini. Ini harga mati Salman. Jika tidak kembali jaminannya adalah nyawaku, wahai Umar bin Khattab, wahai Khalifah," ucap Salman Al-Farisi dengan yakin. Karena tidak bisa menahan tekad dari Salman, akhirnya Umar pun menyetujui kesepakatan itu dan mempersilakan Muslim tersebut pergi untuk melunasi hutang-hutangnya. Sobat Zakir TV 40 yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, waktu tenggang telah habis. 3 hari telah berlalu. Namun sang Muslim belum kunjung datang menemui Umar untuk menepati janjinya. Sebagai jaminan, Salman Al-Farisi harus menggantikan hukuman sang Muslim sesuai apa yang telah ia yakinkan kepada Umar. Dengan ikhlas Salman pun berjalan menuju tempat qisas. Namun sebelum Algojo melayangkan pedangnya, dari kejauhan tampak seseorang laki-laki lari tergopoh-gopoh mendekati Khalifah Umar yang ternyata adalah sang Muslim yang ditunggu-tunggu. "Maafkan aku ada urusan di kampung halamanku yang ternyata menyita waktuku begitu lama. Aku berlari karena unta yang aku tunggangi sekarat di gurun pasir dalam perjalanan menuju ke sini, sehingga aku pun memutuskan berlari, meninggalkan untaku ke tempat qisas ini," terang sang Muslim. Menanggapi alasan tersebut, Khalifah bertanya, "Kenapa engkau bersusah payah kembali? Kau bahkan bisa kabur kemanapun karena kami sama sekali tidak mengenalmu." Lalu sang Muslim menjawab, "Karena saya takut sampai ada yang mengatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi orang yang tepat janji
ujar Muslim tersebut. Umar pun bertanya kepada Salman, "Kenapa engkau menolong laki-laki ini?" tanya Umar kepada Salman. Lalu Salman Al-Farisi menjawab, "Ya Khalifah Umar bin Khattab, karena aku takut sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi yang saling percaya dan husnuzon," ucap Salman Al-Farisi. Mendengar pengakuan tersebut, kedua pria yang mengadu kepada Umar bin Khattab tersebut merasa terharu dan mengatakan kepada Khalifah Umar, "Wahai Amirul Mukminin, kami ingin kisos ini dibatalkan," pinta kedua pria tersebut. Sontak saja membuat Umar bertanya kembali, "Kenapa kalian bersikap seperti ini?" Lalu kedua pemuda tersebut menjawab, "Karena kami takut sampai ada yang mengatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi orang yang saling sayang dan memaafkan," ujar kedua pemuda tersebut. Dari cerita singkat tadi, pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa keterus-terangan dalam menyampaikan informasi atau kesaksian merupakan satu hak dan harus dipenuhi agar setiap insan yang menyaksikannya mampu mengambil pelajaran di dalamnya tanpa ada suatu kepalsuan yang harus ditutup-tutupi. Dalam peribahasa, katakanlah yang sejujurnya walaupun itu pahit. Sahabat Zakir TV 40 yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah-salah, tentu datangnya dari kami pribadi. Yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.